Assalamualaikum Mamis. Bagaimana kabarnya Mamis hari ini? Semoga Mamis selalu dilimpahkan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan diberikan kelancaran untuk segala urusannya ya Mamis. Mamis, kemarin saya memasak sayur bening daun kelor untuk dimakan pada siang hari. Sayur daun kelornya saya petik di samping rumah Mamis. Saya mulai memetik daun kelornya. Pohon daun kelornya tidak begitu tinggi ya Mamis, karena pohon daun kelor tersebut saya tebang ketika sudah mulai meninggi. Sengaja saya tebang Mamis agar selain tidak terlalu tinggi, agar tumbuh kembali tunas-tunas yang baru. Lebih enak disayur untuk tunas-tunas yang baru dari pohon kelor tersebut. Saya pilih yang masih muda ya Mamis untuk disayur agar tidak keras. Sengaja saya tanam pohon kelor ini, ada beberapa di rumah Mamis, ada 3 pohon, 1 di samping rumah dan 2 di depan rumah. Ini Mamis, saya udah memetik secukupnya saja daun kelornya untuk saya makan kemarin siang. Terlihat segar kan Mamis? Mulai saya siangi untuk daun kelornya ya Mamis. Saya cuma ambil batang-batang dari daun kelor tersebut. Tangkainya yang kecil-kecil itu saya buang Mamis ya. Kegunaan daun kelor banyak sekali Mamis untuk tubuh kita. Nama latin dari daun kelor yaitu Moringa oleifera. Mempunyai banyak khasiat untuk tubuh kita jika dikonsumsi secara rutin. Antara lain untuk kesehatan mata Mamis, untuk yang mempunyai anemia, menstabilkan darah juga Mamis. Ini keadaannya masih Karena muda. begitu banyak manfaat dari daun kelor, akhirnya sering disebut dengan daun 1000 manfaat, karena banyak sekali manfaatnya ya Mamis. Kita petik-petik daun yang masih muda agar lebih empuk ya Mamis ya. Untuk yang agak tua, daunnya agak begitu keras Mamis, jadi ngerebusnya mungkin agak lama. Daun kelor ini juga bisa dikonsumsi air rebusannya ya Mamis. Jadi rebusan air daun kelor yang pertama itu yang berwarna hijau bening itu bisa kita seduh dulu untuk diminum. Bisa diminum air rebusannya ya Mamis ya, rebusan daun kelornya. Bisa juga kita petik beberapa batang daun kelornya, kemudian kita stok di dalam kulkas ya Mamis, untuk kita gunakan lagi beberapa hari kemudian.
Jadi kalau memetik kebanyakan jangan khawatir ya mamis, bisa disimpan di kulkas. Saya juga menyiapkan wortel untuk campuran sayur beningnya ya mamis. Bisa juga ditambahkan temu kunci atau kunci bumbu rempah ke dalam sayur bening daun kelornya ya mamis, biar terasa lebih segar, memiliki aroma yang khas dari temu kunci tersebut dan rasanya beda mamis ya. Karena temu kunci sependek sepengetahuan saya bisa mengurangi kadar purin. Makanya kalau di Jawa Timur itu temu kunci biasanya dipakai dalam masakan sayur bayam ya mamis. Fungsinya untuk mengurangi kadar purin dari bayamnya ya, dari sayur bayamnya ya mamis. Selain lebih menambahkan aroma dan cita rasanya. Untuk menyiangi daun kelor ini lumayan agak lama ya mamis ya, karena harus perhelai dari batangnya yang kecil-kecil itu. Karena kalau tangkainya sampai ke masuk dalam masakan juga kan agak mengganggu kalau kita makan nanti. Bisa dipakai juga waktu sarapan ya mamis. Daun kelornya kita petikin, kita siangi waktu malam hari, kemudian kita simpan di kulkas ya mamis ya. Jadi begitu pagi bisa kita langsung masak ya mamis ya. Bagus juga untuk anak-anak maupun orang tua mamis, segala usia ini untuk daun kelor. Karena memang luar biasa manfaat dari daun kelor ya mamis. Penanamannya pun lebih mudah untuk daun kelor ini. Batangnya bisa kita tancapkan, batang yang agak tua ya mamis bisa kita tancapkan pada tanah. Dan bisa kita gunakan beberapa hari setelah nanti keluar daun-daun mudanya itu bisa kita petikin. Dia cepat untuk berdaun lagi, daunnya akan kembali lagi lebih cepat mamis. Apalagi untuk musim hujan dia lebih cepat berdaun. Agar daunnya bisa dikonsumsi, rajin-rajin ditebang ya mamis, karena kalau terlalu tinggi susah juga itu memanen daunnya. Untuk pohon kelor yang sudah tua ataupun sudah tinggi gitu, dia bisa berbuah ya mamis ya. Buahnya berbentuk panjang gitu, agak keras. Kalau orang Jawa menyebutnya kelentang. Juga berbunga mamis. Bunganya juga bisa dikonsumsi. Untuk pohon kelor ini bisa disayur. Setelah selesai ini saya tambahkan tauge-nya mamis. Tauge dari kedelai hitam mamis sepertinya. Lebih keras ya tauge untuk yang satu ini. Ini bumbunya ya mamis. Pas dulu bawang merah dan bawang putihnya.
bumbunya, bawang merah dan bawang putih. Karena tidak di setiap daerah ada yang jual untuk daun kelor ini ya Mamis ya, tidak semua daerah. Makanya saya sengaja untuk menanam sendiri daun kelor ini. Siap untuk dicuci selanjutnya Mamis, setelah bawang merah dan bawang putihnya selesai dikupas. Nah, ini Mamis siap untuk dicuci ya. Lebih mudah menggunakan wadah seperti ini Mamis ya, untuk mencucinya. Ini setelah dicuci. Siap kita rajang, iris-iris ya Mamis, cukup diiris-iris saja. Kemudian didihkan air sampai mendidih ya Mamis. Masukkan bawang merah dan bawang putih serta wortelnya biar lebih lunak ya Mamis ya. Kemudian daun kelor dan togenya tadi kita rebus, biarkan agak layu Mamis. Kemudian tambahkan kaldu bubuk. Saya menggunakan garam juga, menggunakan gula juga Mamis. Garam dimasukkan setelah api dimatikan Mamis. Tambahkan sedikit garam. Ini Mamis setelah matang,